Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Erna Sutanti. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas seperti ini dari Sunburst Granny Square. Nih, langsung saja ikuti tutorialnya. Untuk membuat sebuah tas, di sini kita membutuhkan 14 Sunburst Granny Square seperti ini ya. Ini kita tata seperti ini. 4 di sisi sini, kemudian untuk samping 2 granny, samping sebelah sini 2 granny juga, untuk alasnya 2 granny, dan di belakangnya 4 granny seperti ini. Ini kita tata dulu seperti ini. Kemudian hakpennya saya masih gunakan tulip gold yang nomor 3 dan juga korek api. Ini sebelumnya kita akan gabungkan dulu 2 granny ini dengan ini, kemudian ini kita gabungkan juga sini dengan sini, dan 2 granny ini juga. Setelah kita gabungkan semuanya, ini sisi sini kita gabungkan dengan granny ini, sisi sini kita gabungkan dengan granny ini. Posisinya masih saya balik ya, untuk bagian luar ada di bagian bawahnya. Kita akan sambung dulu 2 dan 2 juga yang ini. Untuk pemasangannya di sini sisi dalam kita temukan dengan sisi dalam. Kita mulai dari sini. Di sini ada 9 DC. Kita mulai di DC yang kelima. Di sini DC yang kelima. Di sini juga kita mulai dengan DC yang kelima. Di sini kita mulai dulu dari sisi sini. Pertama kita slip stitch. Kita slip knot. Kemudian masukkan ke sini. Setelah itu ambil 1 2 di granny yang kelima, kita kait dan keluarkan. Jadi nanti bentuknya zigzag. Ambil lagi di sisi sini, kait, keluarkan. Ambil, kait, keluarkan. Ambil lagi, kait, keluarkan. Ambil, kait, keluarkan. Lanjutkan sampai dengan sisi yang sini di bagian DC yang kelima. Di sini juga di bagian DC yang kelima. Ini kita sudah gabungkan banyak sisinya ya, hampir semua. Ini ada satu yang belum saya gabungkan. Ini sengaja kita akan buat gimana cara menggabungkan untuk melewati titik tengahnya ini. Seperti ini ya. Kita gabungkan dulu sisi sini dengan sininya. Caranya sama. Ini kita slip knot dulu, mulai dari DC yang kelima. Ini ya, di sini. Ini udah tersambung ini. Kita mulai dari sini, dan di sebelah sini kita mulai juga dari sisi dari DC yang kelima. 1 2 3 4 5. Di sini nanti kita mulainya. Kita mulai dari sini dulu. Kait benangnya, masukkan, kemudian ambil DC yang kelima. 1 2 3 4 5. Di sini di bagian back loopnya, kait, keluarkan. Lanjutkan. Sini masukkan benangnya, kait, keluarkan, masukkan, kait, keluarkan, masukkan, kait, keluarkan, masukkan, kait, keluarkan. Lakukan sampai di sini dulu. Ini ya, sampai di sini. Ini masih ada sisa DC yang kelimanya ini di sisi satunya. Di sini tetap kita masukkan
baru kait benang, masukkan kait benang, keluarkan. Kemudian ini bagian tengahnya ini kita lompati, kita langsung ke sini. Di sini ini. Sini masuk, kait, keluarkan, masuk, kait, keluarkan. Lanjut, di sini bagian front loop, di sini bagian back loop. Kita selesaikan. Sampai di sini, selesai ini. Sudah tersambung semuanya. Kemudian di sini kita akan menjahit atau menggabungkan sisi sebelah sini. Kemudian ini digabungkan dengan sisi sebelah sini. Setelah itu sisi sini dan sisi sini. Ini ya. Ini digabung dengan sini, yang sebelah sini digabung dengan sebelah sini. Sebelah sini dengan sebelah sini, sebelah sini dengan sebelah sini. Ini cara penggabungannya sama seperti tadi. Mulainya dari sini. Dari sini. Tetap DC yang kelima, di sini juga DC yang kelima. Ini gabung sampai dengan ujung sini, lanjutkan dengan sisi-sisi yang lainnya. Ini adalah hasilnya setelah kita sambungkan dengan kedua sisi kiri dan kanannya. Sekarang kita akan buat penutup, kita buat DC ya. Ini boleh mulai dari mana saja. Ini saya mulai di sini. Caranya kait benang, kita ikat dulu supaya tidak lepas-lepas. Kemudian kita buat chain 2, 1, 2. Sebelahnya kita buat DC. Ini kita buat DC beberapa putaran. Di sini, di DC yang kelima, kita kait kedua loopnya. Kemudian di bagian sambungannya, di sini, di tengah-tengahnya ini, kita buat 1 DC. Lanjut lagi, ini di DC yang kelima, sama. Kita buat di kedua loopnya. Terus ini kita lanjutkan sampai 1 putaran, kemudian tambahkan lagi beberapa putaran ke atas ya. Di sini ini nanti kita buat di kedua loopnya ini. Di sini kita tambahkan 1 dan di sini juga kita buat di kedua loopnya. Ini ya, untuk DC-nya kita buat sebanyak 3 baris ke atas. Selanjutnya kita tutup dengan SC. Di sini chain 1. Kemudian buat SC berkeliling, masing-masing kita isi dengan 1 SC. Ini ya, kita lanjutkan dulu sampai dengan 1 putaran. Ini setelah kita SC sebanyak 1 putaran, kemudian di sini ini sudah saya beri penanda, kita akan membuat handle yang mulainya dari sini. Ini di garis yang, perhatikan ini ya. Klaster pertama, klaster kedua, di sini lurus di akhir klaster kedua, sama di sini klaster pertama, klaster kedua lurus di sini. Bagian belakangnya juga sama. Jadi mulai dari sini, ini kita chain 1, kemudian buat SC sampai dengan penanda.
kita buat sampai dengan sebelum penanda ya. Di sini pas sebelum penanda ini, kemudian kita buat rantai sebanyak 60. 1 2 3 4 5 6. Setelah 60 rantai ini kita paskan dulu, jangan sampai melintir. Kemudian kita buat lagi SC di setelah penanda, tepat setelah penanda. Di sini ini penandanya sudah boleh dilepas ya. Lanjut buat lagi SC, masing-masing kita isi dengan 1 SC sampai nanti di bagian belakang. Di sini sebelum penanda kita berhenti, kemudian buat lagi rantai sebanyak 60 dan kembali kita lanjutkan membuat SC keliling setelah penanda. Ini kita lanjutkan dulu. Ini sudah masuk ke putaran untuk handle yang kedua ya. Di sini masih bisa tambahkan 1 lagi. Kemudian ini kita balik atau kita geser sedikit. Di sini ada bagian yang menonjol ini. Ini adalah bagian punggungnya. Di sini kita buat SC. Totalnya harus ada 60 SC. Karena tadi di awal kita membuat 60 chain ya. Ini di bagian yang kecil-kecil ini, punggung yang menonjol ini. Ini agak susah kalau kita buat chainnya terlalu kecil. Kita lanjutkan terus sampai ke ujung sini. Setelah pas genap 60 SC, nanti langsung ke sebelahnya sini. Sini terus berputar. Di sini sama caranya kita buat juga di bagian punggungnya ini atau bagian belakangnya ini. Kita lanjutkan dulu. Ini sudah kembali ke satu putaran di sini. Di sini kita lanjutkan lagi. Ini di bagian sudut ini kita lewati supaya nanti bentuknya tidak berlipat atau bentuknya lebih bagus. Sini kita lewati. Kemudian isi lagi masing-masing ini dengan 1 SC. Sampai di sini, nanti ini di sudut ini juga kita lewati lagi, sama berputar sampai di sini. Nanti di sudutnya sini ini juga kita skip, sama sudut sini juga kita skip. Ini kita tambahkan beberapa putaran lagi sampai handle-nya terasa pas dan cukup. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Ini ya, untuk handle-nya saya buat sebanyak 4 baris SC. Kemudian ini sudah selesai satu putarannya. Di sini sudah saya slip stitch. Kemudian ini sudah chain 1. Terus kita putuskan benangnya. Masukkan di sela-sela rajutan. Nanti terakhir ini boleh kita bakar ujungnya ya, karena ini berudul seperti ini. Nanti kita bakar ujungnya. Seperti ini ya hasilnya setelah jadi. Ini handle-nya. Demikian tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.